Sudah selesai. Baik, terima kasih Kak. Untuk kali ini yang tidak masuk siapa? Fauzi. Ahmad Fauzi yang di video ini apa sih? Nama Adit, Ahmad Ya, Fauzi. Ahmad Fauzi. Sakit. Oke, siapa lagi? Rizky. Jadi nama? Ujin. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tidak statis tapi lebih ke arah prakteknya ya, praktikum kaitan dengan miskonsepsi yang ada di Humas Mendes. Nah, sebelum kita mengaku saya coba jelaskan kembali, atau mungkin kalian masih ingat pelajaran sebelumnya tentang Humas Mendes? Masih. Humas Mendesnya apa rumusnya kemarin? Apa rumus gaya Archimedes? Oh, Gaby. Kalau hukum Archimedesnya apa kemarin? Apa hukum Archimedesnya? Hukum Archimedesnya yang saya jelaskan. Bagaimana? Ya, oke. Jadi benda ketika masuk ke dalam fluida sebagian hal tersebut, kita akan mengalami gaya Archimedes. Itu hukum Archimedes. Atau tujuan pembelajaran hari ini yang ingin saya apa yang kita sama-sama apa yang pertama adalah setelah kita belajar nanti dapat menghasilkan rumusan. Kedua adalah aplikasi keseharian, menganalisa aplikasi keseharian. Kemarin juga sudah ada yang muncul. Aplikasi keseharian apa? Ada sekitar 2 atau 3. Ada apa aja nih? Ya, kemudian yang lain-lain juga ada kan? Ya, sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita ingin ada percobaan yang berhubungan dengan Archimedes. Tadi ya, kita sudah siapkan beberapa ini di depan. Dan yang keempat adalah untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan miskonsepsi Archimedes. Intinya dari sini muncul yang namanya masalah lagi. Nanti masalah yang pertama apa itu? Yang pertama itu perlu rumusan kembali yang kemarin dan nanti dimasukkan di AKPD. Yang kedua apa? Aplikasi keseharian juga sama, nanti AKPD juga muncul ya. Nah, yang ketiga dan yang keempat itu saling berkaitan. Jadi nanti kita pecahkan kira-kira sifat benda terapung itu bagaimana, melayang itu bagaimana, atau bahkan misalkan tenggelam itu seperti apa gitu. Nanti kita lihat secara realnya. Baik, sebelum ke praktikum, saya ingin mengadakan tes. Mohon dijawab. Bejana A, kemudian ada kayu besar tadi dimasukkan ke dalam bejana A ini. Lalu bejana yang kedua, bejana B, dimasukkan kayu kecil. Ya, dimasukkan kayu kecil ke dalam bejana B. Nah, kira-kira apa kan yang akan terjadi? Boleh. Berikutnya, bejana A masih dikasih kayu yang besar. Kemudian ada bejana B yang lebih luas, embernya lebih gede gitu. Bendanya sama, masih kayu yang besar itu juga. Yang ketiga, jika kayu dan batu dimasukkan ke dalam bejana yang sama, tapi kayunya berukuran lebih besar. Jadi kayu besar ini, misalkan sama ini kecil nih, batu kecil, ini kecil dari kan, terus ke dalam air, apa yang terjadi? Ya, nanti enggak, model air nih. Oh, berarti yang kebetulan. Sudah? Kalau sudah, tolong dikumpulkan dari belakang ke depan. Jadi, kira-kira kalau dari kejadian ini hipotesanya dari benda itu bisa terapung melayang Tuhan berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa? Asa. Ini banyak nih yang menyampaikan hipotesa. Jadi berdasarkan data-data atau yang kalian sampaikan tadi, hipotesanya masa dan segala macam, kita buktikan nanti di topik. Jadi untuk prosedur pelaksanaan praktikum atau
coba membicarakan masalah miskonsepsi hukum Archimedes. Miskonsepsi tadi kan karena massa, karena jenisnya, karena massa jenis tadi kan, karena bentuk juga bisa ada teman-teman itu. Nah, yang langkah-langkah yang kalian harus lakukan yang pertama adalah persiapan. Ya, kita sudah punya wadah berisi air, ada kumbus kayu ya, kemudian ada batu kecil ya, sudah timbangan ini. Itu percobaan yang pertama. Tuangkan air ke wadah kecil, wadah yang kecil nih ya, wadah yang lebih kecil, seperempat atau 3/4 atau setengah bagian lah. Oke, kemudian ukur panjang diagonal sisi yang kumbus kayu, lalu catat dalam lembar yang ini. Jadi ini ada kayu yang saya kasih pertama tadi kan. Jadi ini ada kayu nih. Kalian mau masukin ini gimana bisa? Mau masukinnya biasa gini ya. Ketika dimasukin ini biasanya, jadi akan begini berapa di tinggi? Kayak tinggi kan? Atau yang ini nanti bisa, salah satu aja. Jangan yang tinggi ini jangan. Kenapa? Karena masuk ke dalam air begini nanti. Nanti dicoba deh. Ya, yang ini pun sama. Diagonal sisinya dia itu. Coba panjangnya. Ya. Kemudian yang berikutnya masukkan kubus besar ke wadah kecil berisi air. Kemudian ukur tinggi kayu terapung menggunakan penggaris. Yang terapungnya berapa pakai penggaris. Nah itu yang percobaan satu. Jadi catat hasil yang beda. Kemudian yang kedua, adalah gunakan kembali wadah kecil berisi air pada percobaan satu. Tuangkan air ke dalam wadah besar. Jadi ada wadah besar ya, sudah ada ukurannya. Masukkan dia ke wadah kecil. Ukur tinggi ininya, masukkan ke wadah besar, ukur lagi tingginya. Mampu melayar ke dalam, nanti kita lihat. Kemudian, oleh percobaan ketiga, gunakan kembali wadah besar yang sekarang berisi air. Pertama, siapkan ini dan siapkan ini batu, masukin bareng-bareng dua-duanya. Ini ditimbang dulu sebelum dimasukkan. Ditimbang, ini timbang. Catat masanya. Nah, kalau bisa. Silakan kalian melakukan percobaannya. Yang kelompok boleh ambil peralatannya yang ini. Silakan ambil ke depan. Berapa? Situ ke atas. Nah, itu. Yang ini 33. 252. Ada yang buat ukur. Udah dapat ya. Berapa tuh? Berapa tuh? 5. Batunya ini ya? Batunya ini ya tenggelamnya. Sudah selesai pembahasannya di dalam ya. Berdasarkan hasil percobaan tadi, nanti silakan ada presentasi memang sudah ada nih. Pasien dan yang lain nanti saya pilih lagi dan persiapannya. Untuk Kanasya silakan sebelumnya mau pilih waktunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rahasia dari bagian kelompok kita mempresentasikan hasil percobaan hukum Archimedes yang telah kita lakukan. Alat dan bahan yaitu ember besar, ember kecil, timbangan, penggaris, balok kayu besar, balok kayu kecil, dan balok kecil. Asal teori, hukum Archimedes adalah prinsip yang menyatakan bahwa gaya akan ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam benda. Rumus gaya Archimedes adalah Fa sama dengan Rho G I. Fa sama dengan gaya apung atau Archimedes. Rho itu massa jenis, G volume, D kecepatan gravitasi. Contoh aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapal selam, balon udara, dan kapal pesiar. Di sini saya melakukan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang percobaan yang kami lakukan. Pada percobaan pertama, solusi sebelum mengukus kayu
yang besarnya itu 512 cm kubik. Terus yang kecilnya 40,85 cm kubik. Yang besarnya itu 11 cm, yang kecil 5 cm. Ini kubus di atas permukaan air yang besar itu 5,5 cm, yang kecilnya 2,5 cm. Tinggi kubus di atas permukaan air dibagi kubus yang besar itu duanya 0,5 atau setengahnya. Jadi pembahasannya pada percobaan ini kedua kayu mengapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada fluida. Oke, berarti dengan catatan bentuk kubus tidak berpengaruh. Mau besar mau kecil, kalau sama-sama kayu dia tetap rapuh. Oke, kemudian Pada percobaan jenis kedua, tinggi kubusnya sama-sama 10 cm, itu kan pakai yang besar. Terus tinggi kubus di permukaan air 5 cm. Nah, tinggi kubus di permukaan air juga tinggi kubus itu 0,45. Jadi kebiasaannya pada percobaan ini kedua kalinya mengapung. Jenis wadah itu tidak berpengaruh kepada kembangnya atau mengapungnya tidak. Percobaan jenis ketiga, kubus kayu bermassa 250 kg dan batu kecil bermassa 29 gram. Massa jenisnya kubus kayu 0,50 kg. Terus yang berikutnya 16 itu baru 15. Jadi pada percobaan ini batu itu tenggelam, tapi yang kubus kayu itu belum, karena massa jenis batu itu lebih besar dibandingkan massa jenis kubus. Terus juga massa dari benda tersebut tidak berpengaruh pada tenggelam atau mengapung. Gaya pangkat ke atas atau pangkat air tersebut dipengaruhi oleh proses jenis benda. Semakin besar massa jenis benda tersebut, maka benda tersebut semakin tenggelam untuk tenggelam. Lalu juga tidak berpengaruh oleh jenis wadah yang dalam benda juga tidak berpengaruh sama massa benda tersebut. oke, paham kesimpulannya? Kita teruskan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siapa kesimpulannya? Oke, jadi beberapa kesimpulan kita bisa tarik ya. Yang pertama apa? Rumus sepedes tadi kayak sepedes. Rho GB gitu. Terus yang kedua aplikasinya apa aja tadi? Di kapal selam, kemudian di apa tadi? Ya. Terus kapal pesiar, kapal laut atau balon terbang. Ya kan? Ya. Kemudian dari percobaan 3 percobaan itu berarti melayang, tenggelam, terapung itu berdasarkan apa? Betul sekali. Masih jenis siapa? Benda dan fluida tentunya ya. Tapi yang berpengaruh adalah masih jenis benda. Jadi bentuk itu ngaruh nggak? Tidak. Bentuk besar dan kecil kalau jenis bendanya sama berarti tetap terapung kayak kayu tadi kan? Ya. Yang kedua apa? Yang tidak berpengaruh. Luas wadah. Betul. Luas airnya, luas tempat airnya kan? Ngaruh nggak tadi katanya? Tidak berpengaruh. Ya. Yang ketiga apa? Massa juga tidak berpengaruh. Yang massa batu kecil, massa kayu gede, tetap yang terapung adalah kayu. Karena massa jenis kayu lebih kecil daripada fluida kan? Sedangkan massa jenis batunya lebih besar, sehingga batunya tenggelam. Itu poinnya. Jadi tidak ada konsep yang salah lagi tentang sepedes. Semuanya tentang massa jenis. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau bisa, kita lanjutkan kembali bagian akhirnya. Ada proses. Silakan kertas yang tadi. Kertas yang tadi. Prosesnya silakan ada di depan. Silakan kalian kerjakan untuk proses ini. Kemudian dikumpulkan ya. Baik, kalau sudah untuk pembelajaran nanti saya putar terlebih dahulu. Terus berikutnya kita di pertemuan berikutnya kita belajar tentang fluida dinamis lagi. Ya, fluida lagi tapi tentang dinamis. Ada yang KPD lagi seperti ini, nanti kita coba kerjakan bersama. Tapi belum praktiknya masih tentang. Baik, cukup dari saya untuk
mengakhiri ini kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.